Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triwela Kurnia, NIM 19 13 20 10 37, kelas 3A Kesehatan Masyarakat Stika Salifah Padang. Oke, baiklah. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan apa itu korupsi. Korupsi adalah sesuatu yang bersifat buruk, rusak. Ini tidak hanya menyangkut kepada diri sendiri, tetapi juga kepada negara. Nah, korupsi adalah sesuatu jabatan yang diberikan oleh publik kepada seseorang yang mana mereka menyalahgunakan dari kekuasaan mereka tersebut. Ada dari dua bentuk dari korupsi. Yang pertama yaitu gratifikasi. Gratifikasi adalah memberikan sogok menyogok upah yang mana tujuannya adalah untuk kebaikan kepada diri sendiri tetapi berdampak buruk kepada masyarakat. Contoh gratifikasi di sini adalah pertama memberikan pelicin kepada polisi. Nah, bentuk kegiatan ini dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya saja seperti jika ada seseorang yang kena tilang, lalu mereka akan memberikan uang pelicin kepada polisi dengan tujuan agar mereka itu tidak datang ke pengadilan. Karena ketika mereka datang ke pengadilan, mereka akan berpikir, itu ribet, mending kita memberikan uang pelicin saja kepada polisi. Yang mana ketika ditilang, kita habis dari kasus tersebut. Sebenarnya tujuan ini tidak baik dan merugikan bukan hanya kepada diri sendiri. Ini adalah bentuk korupsi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Yang kedua adalah bentuk dari gratifikasi ini adalah memberikan uang kepada seseorang dengan tujuan untuk memperlancar urusan. Nah, bentuk ini banyak kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari juga. Contohnya seperti jika ada orang yang memberikan uang kepada orang lain yang mana dia itu untuk memberikan tujuan dari kasus dia itu cepat tercapainya. Yang kedua adalah korupsi. Korupsi ini adalah contohnya saja dari kasus pencurian uang, yang mana para koruptor ini mencuri uang tidak hanya dalam jumlah sedikit, tetapi mereka mencuri dalam jumlah yang sangat banyak, sehingga tidak hanya merugikan kepada orang lain, tetapi merugikan keuangan dari sektor keuangan negara. Yang pertama adalah dari perspektif hukum. Orang hukum menilai korupsi adalah tindakan merugikan bukan hanya dari sektor hukum, tetapi juga merugikan di mana-mana hukum yang berlaku yang berkaitan dengan korupsi tersebut. Yang kedua adalah perspektif sosiologi. Korupsi ini berbentuk makna sosial yang mana menyangkut hidup orang banyak. Jadi ketika ada seseorang yang korupsi, mereka itu tidak hanya menyangkut diri mereka sendiri, tetapi menyangkut kepada orang banyak. Yang pertama adalah kerugian yang dicapai dari korupsi adalah kerugian uang, barang, jasa, dan pelayanan publik. Pelayanan publik di sini adalah berupa pelayanan kesehatan. Jika seseorang itu korupsi, pelayanan kesehatan sangat susah untuk didapatkan. Contohnya saja, harga barang pokok yang semakin mahal, harga-harga semua yang menyangkut hidup orang banyak itu sulit didapatkan karena dari tindakan korupsi ini semua itu akan terasa susah untuk kita kendalikan. Bukan hanya uang, ekonomi, barang, jasa, tetapi semuanya yang berbentuk kepada masyarakat akan sulit dilakukan. Yang pertama adalah dampak ekonomi. Seperti yang saya contohkan tadi, korupsi tidak hanya berdampak kepada diri sendiri, tetapi ekonomi dari negara. Contohnya saja, jika seseorang melakukan korupsi, lalu uang yang dikorupsi itu dalam jumlah banyak, mereka itu sangat berdampak kepada ekonomi rakyat di bawah, sehingga barang-barang pokok, barang, jasa, dan semuanya itu terlindas mahal. Dan akhirnya rakyat semakin susah dan hal-hal yang lain yang menyangkut hidup orang banyak sulit didapatkan. Inilah yang harus kita lakukan agar para koruptor itu tidak semena-mena terhadap uang yang diberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap mereka. Yang kedua adalah runtuhnya otoritas pemerintah. Runtuhnya otoritas pemerintah di sini adalah contohnya saja orang korupsi di atas seperti mereka yang menjabat di atas ini. Lalu ketika mereka korupsi, mosi ini tidak percaya, rakyat tidak percaya kepada mereka. Karena apa? Pemerintah mereka, orang yang diberikan kepercayaan kepada mereka tidak
mematuhi apapun yang diberikan kepercayaan kepada rakyat terhadap mereka. Makanya di sini bisa menyebabkan otoritas pemerintah ataupun hubungan antara negara dan rakyat tidak berjalan dengan baik. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.